Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Bang Adi, kawan-kawan Komisi 6 yang kami hormati, Dirut Main ID, Pak Jenderal Ma'ruf Samsudin, beserta Dirut PT Timah, Pak Restu beserta seluruh jajaran. Selamat Pak Restu atas amanahnya. Tidak mudah, tapi saya yakin Bapak bisa, seperti halnya ketika Pak Dirut Main ID beberapa waktu lalu pertama kali datang ke sini itu baru beberapa hari juga ya Pak Dirut ya. Tadi teman-teman sudah banyak sekali menyampaikan terkait berbagai problem. Saya izin dulu menyapa di sini jajaran direksi, Pak Nuradi, Mas Seto, Bang Suhendra. Ini kawan-kawan tadi ada Pak Ketua Asosiasi juga tadi ya. Saya optimis dengan menghadirkan berbagai kolaborasi, pasti semangatnya sama. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu tambang ilegal ini menjadi problem yang luar biasa. Bahkan obrolan kita tadi di ruang makan adalah bahkan bisa jauh lebih besar dari yang legal. Nah, dengan hadirnya Bapak di sana, terutama Pak Dirut Timah yang baru nih, kita sudah terlalu banyak Pak memperdayakan orang pintar. Tapi orang pintar itu banyak yang gak jujur juga Pak, gitu. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak di sana, dengan punya keberanian, ketegasan, background Kopassus, bisa memberes yang gitu Pak. Dibuat katakanlah plan menyelesaikan permasalahan itu seperti apa. Misalkan katakanlah untuk jangka 2 bulan akan berapa selesainya, nanti kita invite lagi ke sini, diupdate progresnya. Nah terus ketika kami di London juga kemarin, memang ada satu pembahasan menarik ketika kami mengunjungi PT Timah di London, yaitu soal harga Pak. Kita sebagai salah satu pemilik stok timah terbesar, selain China dan apa satu lagi tadi, Peru ya. Nah, kita harusnya punya kendali yang lebih, punya privilege lebih dalam menentukan harga ini. Bukan malah kita hanya ikut-ikutan. Kemarin bahkan diskursus dengan teman-teman Komisi 6 di London. Kenapa sih kita nggak berani bikin bursa baru, Indonesia Metal Exchange, konsolidir beberapa negara, gitu. Apalagi dengan adanya perang dagang seperti ini kan kayak tes nyali kita juga, gitu. Dengan adanya bapak-bapak yang backgroundnya kita tidak perlu ragu lagi soal keberanian, harusnya ini bukan hal yang terlalu sulit, gitu. Ketika kita punya bursa sendiri, di sini bargaining position kita jauh lebih tinggi. Mereka nggak bisa aneh-aneh. Ya udah, kita wajar dong, kita pemilik stok terbesar salah satunya. Kalau kita punya porsi lebih dalam menentukan harga, semuanya untuk apa? Ketika manfaatnya kembali ke masyarakat, tentu untuk kembali ke masyarakat. Main ID memiliki tantangan tersendiri. Kalau kita berkaca beberapa tahun lalu, itu ada case yang luar biasa Pak. Itu adalah Main ID trading ya, yang kasusnya hampir 1 T itu, yang di Singapura. Itu kan jadi momok juga sebetulnya yang harus dibenahi. Bicara transparansi dan lain-lain segala macamnya. Terus ada lagi, kemarin katanya naik soal apa, teluk buli ya, itu dari Antam. Nah ini juga kan Main ID banyak masyarakat yang meminta untuk memberikan jawaban, tapi belum diberikan jawaban, silahkan Pak. Terus kemudian tadi saya ingin meneruskan dari sahabat saya, Mas Nando, soal digitalisasi. Ini sebuah keniscayaan Pak. Baik Main ID saya sudah lihat kayak misalnya Freeport ini, digitalisasinya sudah luar biasa. Karena tambang mereka sudah berbasis digital twins. Jadi real time, apa adanya, sesuai dengan realisasinya di lapangan. Walaupun secara digital. Nah, itu mungkin bisa diimplementasikan di Timah juga. Supaya apa? Kita bisa mapping secara keseluruhan, Pak. Kebocoran-kebocoran yang selalu dipertanyakan oleh Presiden kita, Pak Prabowo ini, kayaknya akan berkurang sangat drastis kalau kita bisa terapkan teknologi secara maksimal. Gak bisa mereka bohong-bohong tuh, ya kan? Kecuali ilmunya sama-sama tinggi soal teknologi. Nah, mungkin saya mendorong ekosistem pertambangan berbasis digital twins tadi, Pak. Baik di
PT Timah ataupun semua yang ada di bawah Main ID, supaya kita bisa lihat berapa banyak sih stok kita, berapa banyak sih yang nggak masuk manfaatnya buat negara kita, berapa banyak sih yang belum terdata gitu kan. Nah terus bagus juga kayak misalnya bisa diterapkan itu buat monitoring secara berkala. Jadi misalnya penyempurnaannya pasti nggak langsung Pak secara teknis. Mungkin tidak langsung, katakanlah wilayah mana dulu dibandingkan, supaya bapak-bapak yang sebagai pelaksana di Main ID ataupun di PT Timah yakin gitu kan bahwa teknologi ini betul-betul mereduksi berbagai kebocoran-kebocoran itu. Gitu. Saya yakin kalau misalnya bisa mengadopsi teknologi secara maksimal, ini kebocoran ini bisa banyak kita pangkas. Dan manfaatnya jauh lebih banyak buat masyarakat, buat negara kita. Kemudian saya juga ingin menyoroti percepatan hilirisasi. Ketika kita berbicara sumber daya alam, misalnya timah, itu kan turunannya ke bawahnya Pak banyak sekali ya. Turunannya ke bawahnya banyak sekali. Nah, salah satu program Pak Prabowo adalah percepatan hilirisasi. Ini juga yang memang beliau konsen untuk apa? Supaya uang kita tidak banyak lari keluar. Supaya pendapatannya maksimal. Jadi, kalau perlu nih Pak, misalkan untuk bicara harus ada 2 tim yang konsen dibentuk, katakanlah 1 menyelesaikan yang ilegal-ilegal ini, diinisiasi oleh Main ID dan PT Timah beserta berbagai pihak, penegak hukum untuk buat satgas bersama, task force bersama untuk menyelesaikan hal seperti ini. 1 lagi, percepatan hilirisasi. Jadi tektoknya enak Pak. Sekali lagi, kita nggak kekurangan orang pintar. Tapi kita butuh banyak orang yang berani dan jujur dalam mengelola berbagai potensi yang kita miliki sebagai bangsa. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya yakin di bawah Pak Ma'ruf Samsudin dan Pak Restu, kita bisa bangkit lagi Pak. Sebagai bangsa, bisa menjadi kebanggaan kita. Pembangunan bangsa butuh banyak sekali amunisi dan sumber daya. Tentunya kita prioritaskan dari dalam negeri, dan semua yang memang kita bisa hasilkan di dalam negeri ini kita optimalkan sebesar-besarnya untuk dalam negeri kita, bukan mengalir keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.